Shalom, haleluya. Selamat pagi semua jemaat Tuhan dimanapun kau sedang berada. Mungkin kau sedang ada di rumahmu, atau mungkin kau juga sedang ada di luar kota karena melakukan tugas. Dan saya mau menyapa semua jemaat, dan saya mau berkata biarkan kiranya ada selalu damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang baru, kesempatan yang baru dari Tuhan. Dan saya mau katakan, yuk hari ini kita mau menjadi lebih baik dan melakukan yang lebih maksimal lagi di dalam pekerjaan kita, di keluarga kita, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu mari saatnya kita mempersiapkan diri kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hari ini sungguh kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Bapa. Hari ini kalau kami masih kau berikan kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bisa membuka mata, untuk bisa melihat orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Itu semua kesempatan yang luar biasa bagi kami Tuhan. Bapa, kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau, ya Allah Roh Kudus. Oh, segala pujian. Mari jemaat Tuhan, terlibatlah dalam penyembahan ini. Terlibatlah dalam penyembahan ini. Terus sembah Dia, sembah Dia. Terus arahkan hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami ada untuk-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berikan kami hikmat-Mu sepanjang hari ini, untuk kami mengambil langkah demi langkah, untuk kami mengambil keputusan demi keputusan. Tuhan, kami sadar bahwa tidak semua keputusan yang kami ambil itu bisa menyenangkan semua orang. Akan ada keputusan-keputusan yang kami ambil yang itu membuat orang lain tidak senang. Bahkan mungkin mereka bisa marah, mereka bisa benci kepada kami. Tetapi berikan kami keberanian Tuhan, untuk kami tetap memutuskan. Karena yang kami harus utamakan bukan lagi kepentingan manusia semata, tetapi kami mau tetap ada di dalam kehendak-Nya Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam naungannya Tuhan. Kami mau tetap ada di dalam sabdanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong berikan kami hikmat, untuk kami betul-betul bisa memutuskan setiap keputusan dengan benar, sesuai yang Engkau mau Bapa. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa menyerahkan setiap umat-Mu hari ini. Ketika mereka mulai melangkah keluar dari tempat mereka, menuju ke tempat pekerjaan mereka, hamba berdoa kiranya perlindungan yang daripada Tuhan nyata atas setiap umat-Mu. Dan aku berdoa hari ini, segala strategi iblis, segala tipu daya iblis, segala intimidasi iblis dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan aku berdoa, setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh-roh jahat di udara, di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi, tutup bungkus setiap keluarga kami ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Ada kemenangan terjadi hari ini, ada pemulihan terjadi hari ini, ada kelegaan terjadi hari ini, ada damai sejahtera-Mu terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menjadikan segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan pujian, mari angkat tanganmu, sembah Dia, sebab Dia yang layak, Dia yang layak. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan kami hati-Mu, berikan kami pikiran-Mu, berikan kami tangan-Mu, berikan kami kaki-Mu Tuhan. Berikan kami mata-Mu, berikan kami mulut-Mu, berikan kami pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Berikan kami hati yang mau rela Tuhan melakukan segala yang terbaik buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Berikan kami hati-Mu untuk kami bisa bekerja dengan baik, untuk kami bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab, untuk kami bisa bekerja dengan excellent Tuhan. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Dan aku saat ini berdoa untuk setiap hati daripada umat-Mu. Biarkan mereka Tuhan boleh mengalami sentuhan kuasa-Mu. Mereka boleh mengalami sentuhan kasih-Mu Tuhan saat ini. Aku berdoa setiap hati yang keras Kau lembutkan. Setiap hati yang menolak Tuhan Kau terobos dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan setiap umat-Mu boleh mengalami sungguh-sungguh hati mereka dijamah oleh Tuhan. Mungkin ada suami mereka, mungkin istri mereka, mungkin orang-orang yang mereka kasihi yang selama ini hatinya keras. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hati mereka dijamah, hati mereka dipulihkan, hati mereka dilembutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya Kau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kiranya Kau memperluas daerah teritori umat-Mu. Engkau melindungi kami, dan kiranya tangan-Mu menatang dan memegang kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Kami tahu bangsa ini Kau kasihi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk presiden kami. Kami mengucap syukur untuk Bapak Wakil Presiden. Kami mengucap syukur untuk para menteri. Kami mengucap syukur untuk Bapak Kapolri. Kami mengucap syukur untuk Bapak Panglima TNI. Kami mengucap syukur untuk Bapak-Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati. Kami mengucap syukur buat orang-orang yang saat ini ada menduduki Tuhan tugas-tugas mereka di pemerintahan, baik itu di eksekutif ataupun legislatif. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami hanya bisa berkata, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Untuk perpolitikan yang ada di bangsa kami, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bukan lagi kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan lagi keinginan manusia, tetapi keinginan Tuhan yang terjadi Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati seluruh Tuhan pemerintahan yang ada di negeri kami ini. Terus kami berdoa supaya situasi COVID ini semakin terus dikendalikan. Bahkan kami berdoa, kami minta supaya bangsa kami boleh segera memasuki endemi dalam nama Yesus. Boleh segera Tuhan mengakhiri masa pandemi di dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya kami percaya akan keputusan pemerintah. Kami akan mendukung apapun keputusan pemerintah pada waktunya nanti ya Tuhan. Biarkan setiap umat orang-orang Kristen yang ada di
bangsa ini. Kami mau terus mendukung Tuhan pemerintahan kami. Bahkan seluruh rakyat Indonesia juga boleh mendukung pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Gejolak demi gejolak yang ada apapun, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Kami gak mau memulai hari ini tanpa firman-Mu. Kami gak mau. Mari setiap jemaat Tuhan, sebelum benih firman itu ditaburkan, saya mengajak engkau taruh tanganmu di dadamu seperti ini. Ayo, mari. Yes, terima kasih. Saya percaya itu. Dan setiap engkau yang sudah menaruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan Yesus, saya siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan saya siap melakukan firman Tuhan. Karena saya tahu tanpa firman-Mu saya tidak mampu. Amin. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Saya berdoa biarkan hari ini setiap Bapak Ibu Saudara, engkau boleh sungguh-sungguh mengalami pembaruan. Katakan pembaruan. Katakan sekali lagi, pembaruan. Yes. Karena ketika kesempatan di hari yang baru itu Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita harus mengambil setiap kesempatan itu untuk kita berkata kepada diri kita dan juga kita katakan kepada Tuhan, aku mau mengalami pembaruan. Aku mau terus dibaharui menjadi apa? Seperti Kristus Yesus. Amin. Nah, Lukas pasal yang keempat. Di situ judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Beberapa ahli teologi mempercayai bahwa waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kalau kita kembali ke posisi zaman kita sekarang, itu tempatnya itu lokasinya ada di perbatasan. Ya, perbatasan antara Jordan dengan Israel, ya gitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus memenuhi dirinya. Dan Roh Kudus memenuhi dirinya dengan suatu maksud, tujuan, yaitu apa? Untuk Yesus masuk ke padang gurun. Untuk ngapain dia di padang gurun? Kita baca ayat yang kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya untuk dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Perhatikan Bapak Ibu, 40 hari itu bukanlah sebuah waktu yang singkat, tetapi itu adalah sebuah waktu yang lama. Karena apa? Karena kondisi Yesus pada waktu itu dia mengalami dicobai, diuji. Oke? Perhatikan itu baik-baik ya. Jadi jelas sekali Yesus enggak sedang liburan di padang gurun. Enggak. Tetapi dia sedang diuji. Ayat yang berikutnya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Yesus kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis ya,
Ini kata iblis kepada Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu ya Yesus. Tetapi Yesus berkatanya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bumbungan bait Allah. Jadi bayangkan, dari perbatasan antara Yordan dan Israel, Yesus dibawa ke Yerusalem. Perjalanan yang cukup sangat jauh, bisa kurang lebih mungkin, kalau saya lupa pastinya tapi bisa 3-4 jam kalau zaman sekarang gitu ya. Dan dikatakan iblis berkata, menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mungkin setiap kita berkata, yaitu Yesus yang mengalami temptation ataupun pencobaan. Tapi ingat baik-baik, semua kita itu mengalami juga yang namanya pencobaan, ujian, temptation itu. Kita ngalamin itu semua. Bahkan saya mau katakan, kita harus sadar bahwa saat kita membuka mata di hari yang baru, sesungguhnya pencobaan sudah datang dalam hidup kita. Kita nyadari itu enggak sih? Loh Pak, mana buktinya? Saya mau kasih contoh simpel saja. Waktu kita bangun di pagi hari, apa yang kita lakukan? Oh ya, saya biasanya ke toilet Pak. Oke. Setelah ke toilet, apa yang kita lakukan? Ya saya biasa minum Pak. Oke. Apalagi? Ya saya biasa matiin lampu Pak. Oke. Apalagi? Ya biasa pegang handphone Pak. Nah, ketika kita bangun pagi hari, sesungguhnya yang harus pertama kita lakukan adalah apa? Kita datang kepada Tuhan. Karena kan Tuhan yang utama dan yang pertama. Jadi yang mau saya katakan kepada setiap kita, ketika kita bangun pagi hari, nggak ada salahnya untuk engkau ke toilet dulu, cuci muka, sikat gigi, good. Supaya itu tidak mengganggu engkau ketika berdoa. Tapi setelah itu, ambil waktu untuk engkau saat teduh dan berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu di pagi hari, maka sesungguhnya kita sudah ada di dalam ujian. Kita lebih mencari handphone kita untuk kita melihat situasi, bahkan untuk melihat bisnis kita, lebih daripada kita mencari Tuhan. Itu sebetulnya ujian loh buat kita. Waktu kita bangun pagi hari kita penuh dengan amarah, itu juga ujian. Karena apa? Karena dari semalam kita masih simpan amarah. Jadi saya mau berkata, ketika kita bangun pagi hari, kita ini sudah diperhadapkan dengan apa? Ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa hanya Yesus yang mengalami, enggak. Kita pun juga mengalami loh hari demi hari. Ayo coba. Pagi ini ketika kita bangun, kita ngalamin itu bukan? Iya, kita ngalamin itu. Saya sendiri mengalami, saya harus jujur katakan. Tetapi setiap hari ketika saya bangun pagi hari, saya selalu berkata, aku harus menang atas setiap pencobaan ini. Karena yang harus aku cari terlebih dahulu adalah Tuhan. Baru setelah itu aku akan mencari dan melakukan yang lain. Tapi kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat ini, Yesus mengalami pencobaan yang sungguh luar biasa. Dan pencobaan yang dialami Yesus itu datang ketika Yesus sedang berada dalam kondisi di mana dia mematikan kedagingannya dengan cara apa? Berpuasa. Dan sebetulnya saat-saat Yesus, saat-saat kita sedang berpuasa, kita sedang mematikan kedagingan, justru itu adalah saat yang sangat mudah bagi seseorang untuk jatuh di dalam dosa dan juga kalah di dalam pencobaan. Itu
situasi yang sangat mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus menang. Dan saya mau katakan, kalau Yesus menang, itu sesungguhnya sedang membuktikan kepada kita, sedang mendorong kepada setiap kita, sedang berkata kepada setiap kita, nak, kamu juga pasti akan menang. Katakan amin. Yes. Ya. Perhatikan baik-baik pencobaan apa saja yang dialami oleh Yesus. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi pencobaan pertama yang diberikan kepada Yesus adalah pencobaan untuk apa? Menguasai diri di dalam hal makanan. Hati-hati loh ya. Saya punya beberapa teman-teman, rekan-rekan, mulai dari hamba Tuhan, jemaat, pelayan Tuhan, ya hamba Tuhan ini yang saya maksudkan ini gembala ya. Saya punya beberapa teman-teman gitu ya. Satu kali kita pergi datang, ngumpul, kita makan ya. Kemudian teman yang satu nih bilang, oh kamu jangan makan ini, kan kamu ada kolesterol, ada asam urat, ada ini sakit ini. Terus teman saya ini bilang, oh, tenang aja, gak apa-apa, makan. Terus kenapa? Ya habis itu saya bawa obat. Aduh, saya kalau hal-hal seperti itu ya, bagi saya itu adalah orang-orang yang gak bisa menguasai diri dalam hal makanan. Kalau engkau sudah tahu, engkau punya kolesterol, engkau punya asam urat, engkau punya penyakit apa ABC, di mana engkau nggak boleh makan makanan ABC juga gitu ya. Ya jangan dimakan. Jangan kita pakai dalil, oh ada obat, tenang aja. Makan, habis itu minum obat gitu ya. Banyak sekali loh coba. Mungkin keluarga kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri melakukan hal itu. Saya cuma mau katakan, apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebetulnya sedang mengajarkan kepada setiap kita. Kita harus bisa menguasai diri dalam hal makanan. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya ingat dan saya akan bacakan ini buat setiap kita. Dari Amsal 23 ayat yang kedua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Perhatikan, lihat ini. Taruh sebuah pisau pada lehermu. Artinya apa? Kita harus kuasai makanan kita. Ya, saya suka makan, saya suka kuliner. Tapi ketika saya sudah mulai masuk ke usia 40, saya mulai punya ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam tubuh saya. Saya atur makanan saya. Ya, salah satu yang saya atur adalah apa? Saya mengurangi konsumsi nasi. Kenapa? Karena setiap kali saya kena nasi, saya tipenya itu cepat sekali gemuk kalau saya kena nasi. Pagi saya makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, wah udah pasti saya cepat gemuk banget. Ada orang yang berkata, kalau gitu jangan malam, sebelum jam 6, pernah saya lakukan. Tapi kalau tetap dalam satu hari saya makan 3 kali nasi, maka saya akan cepat gemuk. Dan apabila saya gemuk, saya punya masalah di bagian pinggang saya, salah satu syaraf saya. Dan terapi yang menerapi saya, ada tukang terapi yang menerapi saya dia sudah berkata, Pak jangan gemuk-gemuk Pak. Karena itu akan menekan bagian belakang Bapak. Dan itu memang betul, itu terbukti. Sehingga saya menjaga diri saya sungguh-sungguh. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap kita, ayo kuasai diri dalam hal makanan. Saya pernah satu kali melayani di sebuah kota. Dan di kota itu pelayanan di tambang, ya, dan di tambang itu adalah perusahaan asing. Semua jenis makanan itu akan mudah kita dapatkan di kantin dan semua orang yang bekerja di tambang itu mereka bisa makan sepuasnya yang ada di kantin itu. Enggak kantin-kantin yang biasa, kantinnya emang keren banget ya. Dan semua jenis makanan Indonesia, makanan bule semua ada di situ. Buah-buahan, es krim semua jenis ada di situ. Dan tahukah, setiap kali saya datang pelayanan ke situ, rata-rata ketika selesai ibadah, ketika ada altar call, tahu nggak?
penyakit yang dialami kebanyakan apa? Kolesterol, asam urat. Ya, penyakit-penyakit yang karena makanan-makanan itu tadi. Saya cuma mau katakan kepada setiap kita, jangan salahkan Tuhan. Karena penyakitmu, di mana penyakitmu itu adalah karena engkau gak bisa menguasai diri dalam hal makanan. Taruh pisau di lehermu, firman Tuhan sudah berkata. Kita pasti bisa, amin. Kuasai diri dalam hal makanan. Kemudian yang kedua, pencobaan yang dialami oleh Yesus adalah apa? Ya, dikatakan ayatnya yang ke-6, ya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu dan akan kuserahkan kepadamu, ya. Dan jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini dalam hal apa sih? Mau pilih berhala atau pilih Tuhan? Hati-hati loh. Saya mau berkata berhala itu bukan dalam hal bentuk gambar enggak ya. Tapi saya percaya berhala itu juga bisa dalam bentuk apa? Hobi atau sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Saya ulangi, mungkin itu hobi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, barang-barang yang kita miliki, ya, mobil mungkin, properti kita, deposito kita. Artinya apa? Sesuatu yang kita miliki dan itu kita mengasihi itu lebih daripada Tuhan. Sesungguhnya itu sudah berhala. Hati-hati loh. Hati-hati. Kita kadang-kadang memakai, oh iya ini untuk keluarga. Ya, untuk keluarga. Iya sih. Baik itu memang. Tapi coba kita cek hati kita. Sesungguhnya kita lebih mengasihi keluarga daripada mengasihi Tuhan. Tetap prioritas secara struktur itu dalam kehidupan kita adalah siapa? Tuhan, baru keluarga. Amin. Kalau kita mengasihi keluarga, bahkan kita sering memakai alasan keluarga untuk kita menghindar daripada melakukan kehendak Tuhan. Itu yang berbahaya. Hati-hati. Ada orang-orang tertentu berkata, oh iya Pak, aku lagi ini Pak untuk keluarga Pak. Untuk keluarga Pak. Sebetulnya orang itu sedang apa? Malas untuk Tuhan. Malas melakukan hal-hal yang rohani. Malas untuk melayani. Bahkan ya gak mau berkorban waktunya untuk melayani. Dan dia memakai alasan keluarga. Kalau memang ada yang seperti itu ya kita harus bertobat. Amin. Ya, wah ini gak enak nih Pak Pendeta. Ya memang ya saya gak pernah berkhotbah itu yang selalu meninabobokan. Tapi saya berkhotbah itu selalu mengajak jemaat dan juga membawa diri saya untuk kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Hati-hati loh. Jangan sampai keluargamu, pekerjaanmu, engkau mengasihi itu semua lebih daripada mengasihi Tuhan. Pak, Bapak lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai istri Bapak? Oh yang pertama udah pasti Tuhan. Karena saya percaya kalau saya bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, saya pasti akan mencintai istri saya juga sepenuh hati. Tapi tetap Tuhan yang pertama. Amin, haleluya. Yang berikutnya yang terakhir adalah apa? Kita baca di dalam ayatnya yang ke-9 ya. Yesus dibawa ke Yerusalem dan ditempatkan di bumbungan bait Allah, ya. Kemudian iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, apa ini yang ketiga yang terakhir ini? Dicobai dalam hal status ataupun pengakuan. Saya mau berkata, seringkali kita mengejar pengakuan dari manusia. Kita merasa bangga saat pengakuan itu diberikan. Enggak salah, tetapi itu bukan segala-galanya. Saya suka ketika Bapak rohani saya, Pak Roni berkata, wah bagus Thomas, good, kamu bagus, maju terus. Saya suka. Dan saya juga melakukan itu kepada orang-orang yang saya bina, orang-orang yang saya pimpin. Saya lakukan juga, tetapi saya belajar bahwa pengakuan dari manusia itu gak terlalu penting sebetulnya. Karena yang paling penting adalah pengakuan dari Tuhan.
Yesus mengalami bagaimana dia diuji dalam hal status dan juga pengakuannya. Kita dianggap rendah oleh dunia gak apa-apa. Yang penting kita adalah anak raja. Amin. Kita gak dipuji oleh pemimpin kita, oleh bapak kita. Kita gak dipuji oleh gembala kita, gak masalah. It's okay. It's okay. Yang penting kita dipuji sama Yesus. Amin. Perhatikan baik-baik ketika hal ini. Dan saya mengajak setiap umat Tuhan, mari kita pegang dada kita dengan kedua tangan kita. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu hari ini. Biarkan mereka boleh terus mengalami kemenangan. Dalam mereka beraktivitas, mereka mengalami kemenangan hari ini. Demi nama Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, mereka akan naik level. Mereka akan naik level. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi aku menyerahkan setiap umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk praktek firman yuk.